Persekutuan Wadah Pelayanan Laki-laki Jemaat GPM Halong Anugerah yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan di saat ini. Untuk itu beta menjemput kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi dari PKJ nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Mari kita semua duduk kembali dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, ibadah wadah pelayanan laki-laki yang kita lakukan di malam ini, biarlah semua itu dari awal sampai pada akhirnya mau jadi hanya dalam nama Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dituntun oleh Roh Allah yang kudus. Amin. Kita menyanyi dari PKJ nomor 219, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini
Mari kita membaca dan mendengar Mazmur puji-pujian. Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 33. Mazmur 33 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dengan perikop pembacaan, puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji Tuhan itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus dan 10 tali. Menyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita di saat ini. Kita akan menyanyi lagi dari PKJ nomor 241, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tak ku tahu kan hari esok. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 7 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Hakim-Hakim 7 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, ya Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Di saat ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami mengaku sungguh ya Tuhan, kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu mengartikan firman ini bagi kami semua, bahkan pribadi lepas pribadi kami. Untuk itu kami memohon ampun salah dan dosa kami ya Tuhan. Dan kami meminta
kuasa Roh Allah yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Dan apabila firman Tuhan ini kami baca dan refleksi singkat yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, dapat kami semua mengerti dan berupaya melakukan firman ini dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengar apa kata firman Tuhan bagi kami. Amin. Firman Tuhan dengan judul Gideon mengusir Mesir. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum, jumlah orang yang menghirup dan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi orang yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih khusus persekutuan laki-laki Jemaat Halong Anugerah yang diberkati Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, mengapa Allah harus memberikan bangsa Israel ke tangan orang-orang Midian atau bangsa Midian? Dikarenakan perbuatan yang mereka buat, yang mereka lakukan, jahat dan salah di hadapan Tuhan. Sehingga Allah menyerahkan mereka ke tangan bangsa Midian. Dan itu berlaku selama 7 tahun lamanya. Penderitaan yang mereka harus tanggung dan terima di bangsa Midian. Kemudian berserulah orang Israel kepada Tuhan Allah atas penderitaan mereka yang begitu berat, namun atas kasih dan anugerah Allah, Allah memilih Gideon untuk membebaskan, menolong bangsa Israel dari tangan orang-orang Midian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats pembacaan firman Tuhan Hakim-Hakim 7 adalah persiapan Gideon menghadapi bangsa Midian. Tuhan melihat terlalu banyak umat Israel yang hendak berperang melawan bangsa Midian. Dan Tuhan telah mengetahui hati umat Israel. Jangan sampai kesombongan dan kemegahan diri diperlihatkan mereka. Seakan mereka dengan kekuatannya sendiri yang mengalahkan bangsa Midian, bukan karena campur tangan Allah. Allah tidak membutuhkan orang banyak untuk mendampingi Gideon.
dalam perlawanan melawan bangsa Midian. Dan dengan mengendalikan kekuatan sendiri, yang Allah butuhkan adalah sedikit orang tetapi berharap dan bergantung kepada Allah. Karena itu Allah sendiri yang menyeleksi mereka yang ikut berperang melawan Gideon, bersama-sama dengan Gideon, melawan bangsa Midian berdasarkan cara Allah sendiri dengan cara mereka meminum air. Dan hasil yang Allah peroleh daripada bangsa Israel itu adalah berjumlah 300 orang untuk mendampingi Gideon berperang melawan bangsa Midian. Tentu ini mustahil karena perbandingan terlalu banyak bangsa Midian yang harus dikalahkan oleh bangsa Israel dengan jumlah hanya 300 orang. Tetapi Allah menunjukkan kekuatan dan kemahakuasaannya hingga akhirnya kemenangan dimiliki oleh umat Israel. Dan kemenangan itu, kalau kita membaca ayat-ayatnya yang berikut, hanya diperoleh dengan cara meniup sangkakala. Dengan meniup sangkakala, maka bangsa Midian menjadi kacau balau dan berteriak dan melarikan diri. Dan mereka dikejar oleh umat Israel dan mereka pun dibunuh. Persekutuan keluarga laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi, kisah ini mengajarkan kita hal penting bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya jika ia bergantung pada dirinya sendiri dan bukan kepada Allah sumber kehidupan dan keselamatan. Untuk itulah kita membutuhkan Tuhan di dalam perjuangan kita menghadapi setiap persoalan hidup yang kita alami selama ini. Mengandalkan diri sendiri sama artinya dengan melupakan Tuhan dan menyangkali kemahakuasaannya. Dengan cara Tuhan yang tidak terpahami oleh pikiran kita, biarlah kita meminta Allah menunjukkan kuasanya untuk meruntuhkan tembok keangkuhan kita sebagai manusia, agar kita selalu berharap dan bergantung kepada Allah. Supaya akhirnya kita akan mengaku bahwa hanya bersama Allah dalam Tuhan Yesus, kita bersama seisi keluarga dapat keluar sebagai pemenang dari persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini. Karena rencana Tuhan bagi kita adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, bukan kecelakaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mengaminkan firman Tuhan, di saat ini kita menyanyi dari PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Jalan hidup
Mari kita semua ada dalam pengakuan iman Rasul. Untuk itu beta menjemput kita semua bangkit berdiri yang kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita semua duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan di saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mengaku sungguh Tuhan apa yang kami berikan kepada Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami meminta biarlah Tuhan memberkati persembahan syukur yang kami berikan ini, guna pelayanan Tuhan di jemaat kami Halong Anugerah ini, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Mengiringi persembahan syukur kita di saat ini, kita menyanyi, memuji Tuhan dari PKJ 147, di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan wadah pelayanan laki-laki, saat ini kita akan ada dalam doa syafaat. Untuk itu kita semua menenangkan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah, ya Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, atas segala berkat yang kami peroleh daripada Tuhan, terutama napas hidup yang kami terima sampai saat ini Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini karena kami yakin Tuhan menjaga, melindungi. Begitupun juga Tuhan memelihara kami. Dan Tuhan menjauhkan kami dari segala malapetaka. Dan Tuhan menyelamatkan kami. Sehingga kami ada sampai saat ini. Untuk itu ya Tuhan Allah, ya Tuhan Yesus, kami patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan.
atas semua karya Tuhan terhadap hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan seisinya persekutuan wadah pelayanan laki-laki ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam jemaat GPM Halau Anugerah ini Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kami. Kami harus beribadah selalu di rumah ya Tuhan. Karena bencana yang melanda dunia ini. Tetapi dengan demikian ya Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami sadar dan kami tahu Tuhan, di situ Tuhan menuntun kami sebagai laki-laki gereja untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Agar kami setia kepada Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kami, lewat tingkah laku kami, bahkan perkataan, perasaan kami pun ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah yang kami lakukan di rumah Tuhan menguatkan iman kami untuk selalu setia dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan berkati semua kami para pengurus wadah pelayanan laki-laki ini Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk kami semangat untuk menjalankan ibadah kami ini Tuhan. Biarlah kami tabah dalam menjalani segala apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kedapatan kami tidak setia menjalankan ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan ampunilah kami dan Tuhan menjadikan kami sebagai laki-laki, sebagai orang tua, sebagai seorang bapak yang menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan rumah tangga kami. Dan menjadikan kami anak-anak muda, anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan dengan segala tutur kata perbuatan kami kepada Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala pergaulan yang membahayakan hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang dipandang baik di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami sebagai anak-anak. Dan juga kami dipandang baik di dalam kehidupan bertetangga, bahkan semua orang yang memandang dan melihat kami. Di situ nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi kehidupan rumah tangga kami ya Tuhan. Tuhan jaga pelihara istri-istri kami. Jadikanlah mereka penolong yang baik bagi kami. Jadikanlah mereka pendamping yang setia bagi kami. Dan jadikanlah anak-anak kami penghibur bagi kami dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami Tuhan. Jauhkanlah kami, rumah tangga kami, bahkan istri dan anak-anak kami dari segala bencana, dari segala persoalan-persoalan hidup yang dapat menyusahkan kami semua ya Tuhan. Untuk itu kami meminta biarlah Tuhan selalu ada di tengah-tengah rumah tangga kami. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kehidupan rumah tangga kami. Agar setiap rumah tangga yang ada di dalam jemaat Halau Anugerah ini Tuhan, kedapatan kami semua aman dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan. Anak-anak kami yang sementara harus belajar di rumah mereka masing-masing. Tuhan tambahkan kepada mereka selalu hikmat. Jadikanlah mereka bijaksana. Dan Tuhan selalu berikan kepada mereka roh kepintaran. Walaupun mereka harus belajar dan menuntut ilmu di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Tetapi mereka akan dipandang pintar dan layak. Karena kuasa, hikmat, dan roh kebijaksanaan dan roh kepintaran selalu diberikan Tuhan dan ditambahkan Tuhan kepada mereka. Anak-anak kami yang telah menyelesaikan
sekolah mereka kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan anak-anak kami pun yang telah menyelesaikan kuliah mereka. Dan mereka harus mencari lapangan pekerjaan untuk menyambung hidup mereka ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan membantu, menuntun mereka ya Tuhan. Dan Tuhan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami juga yang ada dalam permasalahan hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan membantu mereka menyelesaikan segala persoalan hidup mereka dengan mencurahkan Roh Allah yang kudus tinggal di dalam hati mereka dan membantu menyelesaikan persoalan hidup mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para orang tua yang telah lanjut usia. Tuhan pun jaga, Tuhan pun lindungi mereka. Berikanlah mereka kekuatan selalu ya Tuhan, agar mereka selalu mampu dalam menjalankan hidup mereka dalam masa ketuaan mereka. Begitupun juga janda, duda, anak-anak, yatim piatu, bahkan yatim piatu sekalipun Tuhan, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, menghibur mereka, mendampingi mereka selalu, agar mereka tidak sendiri. Mereka merasakan kuasa Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami percaya hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami boleh menerima itu karena kebaikan Tuhan terhadap kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami mulai dari pusat sampai kepada kami di negeri Halong tercinta ini Tuhan. Tuhan tolong jaga kami, lindungi kami ya Tuhan dari segala persoalan-persoalan yang kami hadapi, pemerintah ini hadapi, negeri ini hadapi Tuhan. Selamatkan kami semua dari bahaya yang melanda dunia ini Tuhan, virus corona ini Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tidak mampu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena itu adalah sia-sia dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ke dalam tangan Tuhan sajalah kami serahkan seutuhnya permohonan bahkan pengucapan syukur kami ini kepada Tuhan. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa doa kami ini tidak benar, tidak sempurna di hadapan Tuhan. Untuk itu kami semua akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Dengan begini pengungkapannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan menyanyi dari PKJ 182. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih. Meski dihina dan
Mari kita semua menerima janji berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang dituntun oleh Roh Allah yang kudus, menjaga, melindungi, memberkati kami semua, wadah pelayanan laki-laki Jemaat Halong Anugerah, negeri dan jemaat kami, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah yang kita lakukan telah berakhir. Selamat malam, shalom.